Shalom, selamat malam, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu. Renungan Tengah Minggu pada saat ini diberikan judul yaitu Sukacita yang berakar di dalam Kristus. Firman Tuhan yang diambil dalam Filipi 4 ayat 4 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kutakan, bersukacitalah. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terlalu berat untuk bersukacita? Ada hari-hari ketika kita bangun dengan banyak pikiran. Ada masalah yang belum selesai, doa yang belum dijawab, hubungan yang sedang tidak baik. Dan di tengah semua itu kita mungkin bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa bersukacita kalau keadaan saya seperti ini? Hari ini saya ingin mengingatkan kita satu hal. Sukacita yang Tuhan berikan tidak selalu lahir karena keadaan kita baik. Sukacita lahir karena kita tahu kepada siapa kita berpegang. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah sukacita yang berakar di dalam Kristus. Pohon yang kuat bukan hanya karena buahnya terlihat indah, tapi karena akarnya tertanam kuat. Begitu juga kehidupan kita. Kalau sukacita kita berakar pada keadaan, maka ketika keadaan berubah, sukacita kita juga ikut hilang. Kalau sukacita kita berakar pada manusia, ketika manusia mengecewakan kita kehilangan sukacita. Kalau sukacita kita berakar pada keberhasilan, ketika kita gagal, kita merasa hidup kita tidak berarti. Tetapi ketika sukacita kita berakar dalam Kristus, keadaan boleh berubah, manusia boleh mengecewakan, rencana boleh tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi kita tetap memiliki alasan untuk bersukacita, karena Kristus tidak pernah berubah. Maka dari itu, poin yang pertama yaitu sukacita tidak bergantung pada keadaan. Mari kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Paulus bukan sedang menikmati hidup yang nyaman ketika ia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ia sedang berada dalam penjara. Tetapi justru dari tempat yang penuh keterbatasan itu, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Menarik sekali. Paulus tidak berkata, bersukacitalah kalau keadaanmu baik. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya, sumber sukacitanya bukan keadaan. Sumber sukacitanya adalah Tuhan. Mungkin hari ini masalah masih ada. Doa masih kita nantikan jawabannya. Pergumulan masih kita hadapi. Tetapi jangan sampai kita menunggu keadaan menjadi sempurna, baru kita mau bersukacita. Karena kalau kita menunggu semuanya sempurna, mungkin kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Saudara-saudari, kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup kita. Benar, tetapi kita bisa memilih kepada siapa kita menaruh hati kita. Paulus memilih Kristus, dan karena itu, penjara tidak mampu mencuri sukacitanya. Pergumulan tidak mampu mematikan pengharapannya. Keadaan tidak mampu menentukan siapa Tuhannya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berkata, keadaan saya sedang tidak baik. Tetapi Tuhan berkata, aku tetap baik. Mungkin kita berkata, aku belum mendapatkan apa yang aku doakan. Tetapi Tuhan berkata, aku tetap menyertaimu. Dan terkadang itulah alasan terbesar bagi kita untuk tetap bersukacita. Lalu poin yang kedua, sukacita bertumbuh ketika kita tetap melekat pada Kristus. Saya teringat kepada satu tokoh Alkitab yaitu Habakuk. Habakuk melihat keadaan bangsanya tidak baik. Tidak ada alasan yang kelihatan untuk bersukacita. Tetapi di akhir pergumulannya, Habakuk berkata demikian. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berlari di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini luar biasa. Habakuk tidak berkata, aku akan bersukacita karena semua masalahku sudah selesai. Tentunya tidak. Dia berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Inilah sukacita yang berakar. Sukacita yang berkata, Tuhan, aku mungkin belum mengerti semuanya, tetapi aku percaya kepadamu. Aku mungkin belum lihat jalan keluarnya, tetapi aku percaya Engkau sedang bekerja. Aku mungkin sedang menangis hari ini, tetapi aku tahu tidak
berjalan sendirian. Kesimpulannya adalah akar tidak selalu terlihat, tapi justru akar yang tidak terlihat itulah yang membuat sebuah pohon tetap berdiri ketika angin datang. Demikian juga hubungan kita dengan Kristus. Mungkin orang lain tidak melihat pergumulan kita. Mungkin tidak ada yang tahu berapa kali kita menangis dalam doa. Mungkin orang lain hanya melihat kita tersenyum. Tapi ketika akar kita tertanam di dalam Kristus, kita memiliki kekuatan yang tidak selalu terlihat dari luar. Dan semakin dalam kita mengenal Kristus, semakin kita menyadari sukacita bukan sekadar perasaan. Sukacita adalah keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sedang kehilangan sukacita karena pekerjaan, karena keluarga, karena hubungan, karena pelayanan, atau karena masa depan yang belum jelas. Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan satu hal. Jangan mencari kembali sukacita hanya dengan memperbaiki keadaan. Carilah kepada sukacita dengan kembali kepada Kristus. Karena dunia bisa memberikan kesenangan, manusia bisa memberikan kebahagiaan, keberhasilan bisa membuat kita tersenyum. Tapi hanya Kristus yang mampu memberikan sukacita yang tetap ada bahkan ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Hari ini mungkin kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita masih memiliki Kristus. Dan selama kita masih memiliki Kristus, kita masih memiliki alasan untuk bersukacita. Intinya adalah, jangan biarkan keadaan menentukan sukacitamu. Jangan biarkan kegagalan menentukan nilai dirimu. Jangan biarkan kata manusia menentukan siapa dirimu. Dan jangan biarkan pergumulan membuat lupa bahwa Tuhan masih memegang hidupmu. Mari kita kembali menanamkan akar kita lebih dalam kepada Kristus. Karena ketika akar kita kuat di dalam Dia, badai tidak akan dengan mudah menjatuhkan kita. Dan ketika keadaan berubah, kita tetap berkata, Tuhan, aku bersukacita. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena aku tahu Engkau tetap bersamaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur karena kami kembali dikuatkan bahwa kami harus tetap berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan, karena Engkaulah sumber kekuatan, dan sumber dari segala kehidupan pada saat ini. Kami mau belajar untuk kami menanamkan setiap pergumulan kami, setiap masa depan kami hanya kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa kami bisa selalu setia di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.